Alat sentrifugasi adalah alat yang digunakan untuk memisahkan campuran padat cair atau cair-cair yang tidak saling larut menggunakan gaya sentrifugal dengan cara diputar dalam kecepatan tinggi. Alat ini juga kerap digunakan untuk memisahkan zat padat dengan ukuran kecil yang menyebar rata di dalam cairan. Dikarenakan volume larutannya terlalu kecil sehingga penyaringan tidak memungkinkan, pemisah cairan dan padatan menggunakan alat sentrifugasi sangat dianjurkan. Alat ini diberi nama sesuai dengan gaya yang digunakan dalam prinsip kerja alat sentrifugasi, yakni gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal merupakan gaya semu yang menyebabkan suatu benda bergerak menjauhi pusat rotasi. Partikel-partikel zat padat yang mengalami gaya sentrifugal akan terpisah dengan sendirinya dan terkumpul di ujung tabung sentrifugasi. Zat padat yang terkumpul akan mengendap sehingga posisi cairan akan berada terpisah dengan endapan zat padat. Prinsip kerja sentrifugasi adalah dengan memisahkan partikel yang terkandung di dalam suatu larutan menurut ukuran, bentuk, kerapatan molekul, viskositas dari medium tersebut, serta kecepatan rotor. Centrifuge memanfaatkan gaya sentrifugal, yakni gaya putar yang menjauhi pusat lingkaran sehingga pada suatu cairan, partikel yang besar akan secara otomatis menjauh, sedangkan partikel yang lebih kecil akan berkumpul dan membentuk endapan di bagian tengah cairan. Semakin besar perbedaan kerapatan antara partikel larutan, maka akan semakin cepat pergerakannya. Pada alat sentrifugasi, terdapat beberapa komponen utama, yaitu instrumen sentrifugasi, rotor, dan tabung sentrifugasi. Tabung sentrifugasi merupakan wadah yang ditempatkan di kepala rotor dan berfungsi sebagai wadah sampel. Tabung sentrifugasi umumnya berbahan kaca dan memiliki skala 10 mili. Namun dalam mesin ini terdapat dua ukuran tabung sentrifugasi yang berbeda, yaitu 15 mili dan 50 mili. Dapat dilihat bahwa penempatan tabung tersebut diletakkan secara berlawanan satu sama lain antara tabung berukuran 15 mili dengan 50 mili agar terjadi keseimbangan. Bagian ini adalah rotor yang berfungsi sebagai pemutar yang dapat mengatur kecepatan putaran. Rotor ini memiliki penampung tabung sentrifugasi yang dapat dilepas pasangkan sesuai dengan cincin tersebut. Mesin ini adalah Sentra CL3, sebuah mesin sentrifugasi yang lebih besar kapasitasnya. Dalam bagian mesin ini terdapat 4 rotor yang lebih besar dari mesin sebelumnya. Oleh karena itu, volume yang dihasilkannya pun akan lebih besar. Bagian lainnya terdapat 2 penampung berukuran 250 mili dan 2 penampung lainnya yang dapat menampung beberapa tabung reaksi yang lebih kecil. Tak lupa saat pengoperasian, penampung ditutup dengan rapat agar tidak terjadi kebocoran cairan. Ini merupakan wadah tabung dari salah satu rotor sentrifugasi. Wadah atau ember ini khusus dibuat untuk membawa tabung plastik sentrifugasi. Wadah tabung ini sudah didesain sedemikian rupa berbentuk kerucut, dan ujung tabung pun dibentuk runcing kerucut agar endapan zat dapat terpusat di bagian bawah tabung. Di sisi samping tabung pun tertera garis ukur yang menunjukkan volume cairan dalam tabung. Alat sentrifugasi memiliki 2 jenis rotor, yaitu fixed angle rotor dan swing out rotor. Perbedaan keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada fixed angle, rotor memiliki sudut kemiringan tetap, yaitu 45 derajat. Atau dengan kata lain, rotor ini telah didesain dengan sudut konstan terhadap pusat putaran. Sedangkan swing out rotor merupakan rotor dengan engsel yang mampu mengayunkan tabung sejauh 90 derajat, menjauhi pusat putaran seiring dengan bertambahnya kecepatan rotor. Dan dapat dilihat bahwa tabung sentrifugasi ini dapat berayun secara horizontal.
Sentrifugasi di laboratorium adalah suatu teknik pemisahan campuran yang menggunakan gaya sentrifugal atau gaya akibat putaran cepat untuk memisahkan komponen berdasarkan perbedaan massa jenis atau densitas. Dalam proses ini, sampel dimasukkan ke dalam alat yang disebut sentrifus, lalu diputar dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, partikel yang lebih berat akan bergerak ke bagian bawah tabung atau membentuk endapan. Sedangkan partikel yang lebih ringan akan tetap berada di bagian atas, disebut supernatan. Contoh penggunaan di laboratorium: yang pertama, pemisahan plasma darah dari sel darah; yang kedua, memisahkan endapan hasil reaksi kimia; yang ketiga, memurnikan biomolekul seperti protein atau DNA. Intinya, sentrifugasi di laboratorium digunakan untuk mempercepat proses pemisahan zat yang secara alami akan memisahkan sangat lambat jika hanya mengandalkan gravitasi. Pengertian sentrifugasi di industri. Jadi, sentrifugasi di industri adalah proses pemisahan bahan dalam jumlah besar menggunakan mesin sentrifus berkapasitas tinggi yang bekerja secara kontinu atau semi kontinu. Digunakan dalam produksi massal, misalnya yaitu pemisahan krim dari susu, pemurnian minyak, dan pengolahan gula. Jadi, gambar ini menunjukkan perbedaan antara sentrifugasi di laboratorium dan di industri. Sentrifugasi laboratorium umumnya berukuran kecil, menggunakan tabung sampel dan digunakan untuk penelitian dalam jumlah sedikit. Sedangkan sentrifugasi di industri berukuran besar, menggunakan drum, dan digunakan untuk produksi secara kontinu. Jadi perbedaannya ada pada skala, kapasitas, dan penggunaannya. Kami di sini memilih produk pangan, yaitu santan kelapa kemasan. Dalam industri santan, setelah daging kelapa diparut dan diekstrak menjadi emulasi minyak dan air, kemudian dilakukan sentrifugasi, yaitu memisahkan krim santan menjadi lemak tinggi ke fase cair. Hasilnya, santan dengan konsentrasi lemak yang seragam dan stabil. Kemudian, ada 4 karakteristik produknya. Yang pertama, emulasi lebih stabil dan homogen. Kedua, kadar lemak terkontrol. Yang ketiga, mengandung bahan tambahan penstabil. Dan yang keempat, praktis digunakan dan tahan lama. Proses sentrifugasi pada santan di industri. Pada industri pengolahan santan, sentrifugasi digunakan untuk memisahkan bagian-bagian santan agar kualitasnya lebih baik dan stabil. Pada tahapan umumnya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada ekstraksi santan, yang dimana daging kelapa diparut lalu diperas dengan air untuk menghasilkan santan mentah. Tahapan kedua adalah penyaringan awal untuk menghilangkan serat kasar. Yang ketiga, tahapan sentrifugasi. Santan dimasukkan ke mesin sentrifus industri, lalu diputar dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi pemisahan antara krim santan memiliki lemak tinggi, skim santan itu campuran air dan sedikit lemak, dan terakhir adalah kotoran atau partikel padat. Pada tahapan keempat adalah namanya standarisasi, yang dimana lemak diatur agar konsisten sesuai produk. Pada tahapan terakhir itu adalah homogenisasi dan sterilisasi, yang dimana tujuannya agar santan tidak mudah pecah dan lebih awet. Fungsi dari sentrifugasi di sini yaitu memurnikan santan, memisahkan kotoran, mengatur kadar lemak, dan meningkatkan kualitas dan daya simpan.